Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabatku dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan bulan Ramadan. Saum Ramadan 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ibadah Ramadan kali ini di tahun 1444 atau tahun 2023 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dimanapun berada, pada video kali ini saya akan bercerita tentang salah satu hadis Rasulullah SAW yang dimuat di salah satu kitab Tuhfatul Mardiyah. Ada amalan sesudahnya sholat Idul Fitri, ada amalan ketika pelaksanaan Idul Fitri. Kalau takbiran, kalau tasbih, tahmid, tahlil di malam Idul Fitri itu sangat luar biasa. Kata Rasul, barang siapa yang menghidup-hidupkan malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan selamanya mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam kitab Tuhfatul Mardiyah ini bercerita ada dua amalan yang perlu kita lakukan. Dalam hadis tersebut, yang pertama, man qala subhanallahi wa bihamdihi yaumal aid. Kata hadis tersebut, barang siapa orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi di hari Idul Fitri selama 300 balik, 300 putaran, lalu wahdaha ila amwatil muslimina, lalu dia menghadiahkan amalan tasbihnya subhanallah wa bihamdi 300 itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka kata hadis tersebut, dakhala fi kulli qabrin alfun nur, maka akan masuk ke alam kubur itu 1000 cahaya, ribuan cahaya terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi ketika kita melaksanakan membaca tasbih subhanallah wa bihamdi 300 balik, lalu kita menghadiahkan dengan kata-kata, ya Allah, sampaikan tasbih ini kepada ahliku yang telah meninggal, namanya si anu, si anu, si anu, si polan, si pulan, si pulan, si pulan, dan seterusnya, maka kuburan si polan tersebut akan masuk ribuan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, wa yaj'alullahu lahu fi qabrihi alfun nurin izamata. Lalu orang yang membaca tasbih tersebut ketika meninggal dunianya, maka akan turun ke kuburannya, menyertai kuburannya, menyertai liang lahatnya ribuan cahaya bagi orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan ketika kita meninggal, masuk liang lahat, masuk liang kubur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan kita dengan cahaya, ribuan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata hadis tersebut, ketika selesainya membaca tasbih, lalu menghadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, maka orang-orang meninggal dunia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang-orang yang meninggal dunia, permohonan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Maha Pengasih, ada orang-orang yang membaca tasbih buatku, kata orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ada orang-orang yang membaca tasbih kepadaku, ya Allah, asihi dia, kasihi dia, cintai dia.
begitu orang-orang yang meninggal dunia bermohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah dia bermohonan kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, "Ishhadu anni qad ghafartulah." Kata Allah, "Wahai malaikatku, wahai makhlukku dimanapun berada, saksikanlah bahwa aku telah memaafkan dosa-dosa orang yang membaca tasbih tersebut." Subhanallah. Hadis yang luar biasa buat kita di hari Idul Fitri. Mari kita membaca hari Idul Fitri itu ketika sholat subuh. Paling tidak di hari pertama kita membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi 300 balik, lalu hadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Pahalanya luar biasa di Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku dimanapun berada, lalu hadis yang kedua, man istaghfarallah yaumal id ba'da sholati subuh. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah, memohonan ampunan kepada Allah di hari Idul Fitri sesudahnya sholat subuh, berapa? 100 balik. Membaca astaghfirullahalazim boleh, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat, 100 balik boleh. Yang penting ada kata istighfar, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala 100 balik sesudahnya sholat subuh di hari Idul Fitri, di hari pertama sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka kata hadis tersebut, la yabqa fi diwanihi syai'un minaz dzunub, maka bagi orang yang membacanya tidak ada setitik pun, tidak akan ada satu titik pun di bukunya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan dihapus. Kecuali hakul adami, untuk hakul adami tidak ada pengampunan kecuali istihlal, istirdo, istibro. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampun dosanya, bukunya ketika ada satu titik dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata hadis tersebut, wa yakunu yaumal qiyamati tahtal arsy aminan min azabillah. Ketika dia meninggal dunia, ketika hari kiamat datang, ketika hari hisaban datang, ketika hari mizan datang, maka dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Amalannya hanya 1 tahun sekali. Membaca istighfar 100 balik di hari pertama Idul Fitri, 100 balik sesudahnya sholat subuh. Pahalanya luar biasa, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan kita selamanya diberi hidayah oleh Allah, bisa melaksanakan tasbih subhanallah wa bihamdi 300 balik di hari Idul Fitri, dan membaca istighfar astaghfirullahalazim 100 balik sesudahnya sholat subuh di hari Idul Fitri. Kita akan terbebas dari dosa, kita terbebas dari dosa dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sahabatku dimanapun berada, lalu dalam kitab Tuhfatul Mardiyah ada kaul ulama, man masya ila qabri abihi yaumal fitr, barang siapa yang orang tuanya berjalan ke kuburan orang tuanya sudah meninggal, lalu dia jalan berziarah lah, kataballahu lahu bikulli qadamin hasanah, maka satu langkahnya itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Bagaimana kalau masih ada orang tuanya? Kata ulama tersebut, barang siapa yang mencium kepala orang tuanya kalau masih hidup, mencium kepala orang tuanya di hari Idul Fitri, lalu dia memuliakan orang tuanya, dia memuliakan orang tuanya, baik memuliakan secara lisan, secara pekerjaan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencium kepala orang tuanya lalu dia menghormati, memuliakan orang tuanya, maka akramahullah, Allah akan memuliakan dia dunia dan akhirat. Dan kalau kata kaul ulama tersebut,
Wa man ahana faqiran ahanallahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihi. Barang siapa di hari Idul Fitri menghina orang fakir dengan ucapan, dengan perkataan, dengan perbuatan, maka Allah akan menghinakannya dia di yaumul qiyamah. Orang yang menghina orang fakir di hari Idul Fitri, Allah akan menghinanya, dan wala yanzuru ilaihi. Nanti di yaumul jaza wal hisab, dunia dan akhirat, Allah tidak akan melihat kepada orang-orang tersebut. Artinya tidak akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mendapatkan rezeki, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Idul Fitri yang perlu kita perhatikan, wa man da'a faqiran fi yaumil 'id wa at'amahu syai'an mimma yastahih a'tahu Allahu madinatan min nurin min durin wa yaqutin wa at'amahu min ta'amil jannah. Selanjutnya pekerjaan di hari Idul Fitri, barang siapa yang memanggil orang fakir, dipanggillah orang fakir di hari Idul Fitri, lalu dikasih makan. Orang fakir, makanan yang ada di rumah kita, apa keinginannya dikasihkan, maka Allah akan memberikan madinatan, satu kota, min nurin, kota dari cahaya, bangunan dari cahaya, bangunan yang sangat indah, min durin, dari mutiara, wa yakutin, wa amahu min ta'amil jannah. Lalu Allah akan memberikan makanan surga kepada dia yang memuliakan orang fakir. Kalau yang menghinakan, azab dari Allah, siksa dari Allah. Kalau yang memuliakan, kota, satu kota di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari Idul Fitri, dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, wa man raja'a min musallahu ila manzilihi bisakinati wal waqar. Barang siapa pulang dari masjid, pulang dari salat Id, ke rumahnya dengan tenang, dengan tentram, tidak bergesa-gesa, a'tahullahu yaumal qiyamati bikulli qadamin asyuha sanatin. Allah akan memberikan di hari kiamat satu langkahnya, satu dampalnya, satu kakinya, 10 kebaikan. Kalau kita berjalan ada 1 kilo, 100 langkah, berarti 100 kali 10 akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika pulang dari sholat Idul Fitri, berjalan dengan tenang, berjalan tidak tergesa-gesa. Dan catatan buat kita di hari Idul Fitri, barang siapa yang melaksanakan dosa 1 kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Idul Fitri, wa man waqa'a fi ma'siyatin yauma id nadahur rabb, Allah akan memanggil kepada orang-orang, kepada makhluk Allah, kepada malaikat. Manusia tidak bisa mendengar, tapi makhluk-makhluk yang lain mendengar. Kata Allah, kamu tidak malu kepada Tuhanmu. Di hari Idul Fitri ribuan rahmat turun, tapi kamu melaksanakan maksiat kepadaku. Maka kata Allah, wa anna nazirun ilaika birrahmah wa ra'fah wa anta tataba'du minni. Aku menurunkan ribuan rahmat sementara engkau menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Idul Fitri aku memaafkan dosa seluruh umat manusia yang berdosa, yang bertobat. Kamu justru melaksanakan dosa. Mudah-mudahan kita tidak melaksanakan dosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya pekerjaan di hari Idul Fitri yang perlu kita laksanakan, yang harus kita jaga. Barang siapa yang memberikan kebahagiaan terhadap orang keluarganya, kejembaran, kelapangan, kebahagiaan terhadap keluarganya di hari Idul Fitri, maka kata kaul di ulama di Tuhfatul Mardiyah tersebut, ketika orang-orang yang membahagiakan orang tuanya, keluarganya, maka Allah akan membukakan, meluaskan, melapangkan babal ghina, pintu kebahagiaan, pintu kekayaan, pintu segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wasadda anhu babal faqri,
Allah akan menutupkan kefakiran terhadapnya. Maka momen Idul Fitri kali ini, mari kita keluarga, bahagiakan keluarga sesuai dengan kemampuan kita. Bahagiakan keluarga kita, anak kita, istri kita atau suami kita. Bahagiakan semuanya, cucu kita yang ada di lingkungan keluarga kita. Di rumah kita, bahagiakan. Allah akan menutup kefakiran. Allah akan membukakan ribu rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala, pintu kekayaan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita singkat ini mendapatkan motivasi buat kita untuk berbuat baik di hari Idul Fitri dan menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Fitri seperti yang diceritakan tadi. Dan banyak lagi pekerjaan yang sangat masyhur seperti puasa 6 hari di hari Syawal, itu lebih baik, dan banyak pekerjaan yang lain. Tapi ini amalan 1 tahun sekali yang kita harus laksanakan. Yang pertama, kita membaca tasbih di hari Idul Fitri subhanallah wa bihamdi 300 balik. Dan yang kedua, membaca istighfar sesudahnya salat subuh 100 balik. Dan yang ketiga, berziarah ke kuburan orang tua. Lalu kalau masih ada, mencium orang tua dan memuliakan orang tua, dan memberi orang fakir, memuliakan keluarga, dan menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi menghina orang fakir di lingkungan kita. Itu salah satu amalan yang perlu kita jaga di hari Idul Fitri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, betulnya dari agama, kelirunya dari kekeliruan saya sebagai manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dimanapun berada. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, keluarga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, kita mendapatkan amaliyah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama ini, ucapan, tingkah laku selama ini kepada sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada. Dan terima kasih telah menonton video ini, video sederhana ini. Mudah-mudahan menjadi kebahagiaan saya dan keluarga. Dan mohon doa terakhir, mudah-mudahan keluarga saya sehat semuanya, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.